Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita sudah diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita telah dapat hadir dalam rangka Desiminasi Budaya Positif CGP Ibu Kasminarti Angkatan 11. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan umat sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan membacakan salawat. Mari kita berselawat sebentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala UPTD sekaligus Ibu Korwil Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Selanjutnya ibu-ibu peserta Desiminasi Budaya Positif. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga desiminasi budaya positif dari Ibu Kasminarti, kemudian nanti penutup. Baik, acara yang kedua yaitu pembukaan kita anggap sudah berlangsung. Selanjutnya kata sambutan kita minta kepada ibu kita, Ibu Jasmiati SPD MPD. Kepada ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak Majelis Guru, teristimewa Ibu guru kita ya, calon guru penggerak angkatan 11, yaitu alhamdulillah Ibu Kasminarti. Jadi insya Allah sebentar lagi akan mendisiminasikan di hadapan kita bersama tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami banggakan, kita bersyukur kepada Allah karena Bu Kas kan sudah lulus CGP angkatan 11. Jadi dari Bu Kas ini mungkin nanti bisa ditelurkan ilmunya kepada kita semua. Dan harapan Ibu ke depan, sekarang kan baru kita satu orang yang CGP, ya, yang CGP. Ibu mohon kepada kita semua ya, hendaknya yang apalagi yang muda-muda, Bu Rafika, Ibu Desi Wisna ini, semuanya lah yang guru-guru kita ini, jika ada lagi untuk angkatan-angkatan berikutnya, berusaha untuk melewati tes demi tes. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh kita bisa ya. Dan alhamdulillah Ibu Kas sekarang sudah masuk kepada bukan tes lagi, tapi sudah masuk kepada pelatihan ya Bu Kas ya. Dan alhamdulillah pelatihan itu kalau yang Ibu lihat, beliau ini sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi tugas itu betul dilaksanakan. Salah satunya seperti ini, harus melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Alhamdulillah Bu Kas laksanakan hari ini. Hendaknya kita semua yang disampaikan oleh Bu Kas nanti pembelajaran pengetahuan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu hebat ya. Insya Allah kita ke depan lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Jasmiati. Selanjutnya ke acara inti yaitu desiminasi yang akan disampaikan oleh Ibu CGP kita, Ibu Kasminarti dari angkatan 11. Kepada Ibu disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa puji dan syukur kita marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul di ruangan untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan panji-panji kebenaran di muka bumi ini. Yang sama kita hormati Ibu Kepala UPTD dan sekaligus sebagai Ibu Korwil, kemudian kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Di sini ada kata kuncinya, yaitu budaya positif. Nah, kalau kita mengingat budaya positif, melihat dan membaca kata budaya positif, apa yang ada di dalam pemikiran kita atau ingatan kita atau yang terbayang oleh kita tentang budaya positif ini? Budaya. Silahkan Ibu. Kalau budaya positif menurut pendapat kami adalah yang baik-baiknya gitu. Hebat, terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk Bu Elvia. Ya, budaya positif adalah hal yang baik-baik. Apalagi Ibu? Bapak? Hal yang bagus-bagus, Bu. Hal yang bagus-bagus, hebat. Tepuk tangan untuk mereka. Ada lagi? Apa itu yang terbayang oleh kita budaya positif tersebut? Sendinya mungkin Lukas, Oh iya, sendinya. Sendi dalam yang baik-baik. sendi dalam yang baik-baiknya. Ada lagi kira-kira? Nilai atau karakternya Bu. Nilai atau karakternya. Terima kasih Bu Pika. Nah ya, hebat semuanya ya. Itu adalah budaya positif. Nanti akan kita lihat nanti semuanya. Nah, jadi budaya positif inilah yang akan kita lihat nanti, yang akan kita bahas. Itu di diseminasi yang saya laksanakan pada hari ini. Nah, diseminasi angkatan 11 ya, yang saya sendiri itu adalah CGP angkatan 11. Kemudian ada Ibu fasilitator yang mendampingi kita selama belajar, itu Ibu Indrayani, merupakan Kepala UPTD SD dari Solo. Kemudian ada pengajar praktik, itu adalah Ibu Puji Putranti yang berasal dari SDN 01 Gunung Malintang. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini dia yang budaya positif. Nah, bisa kita baca, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang perlu diterapkan. Seperti yang kita Ibu sebutkan tadi, nilai-nilai karakter, iya, nilai-nilai keyakinan universal. Nah, nilai-nilai dari keyakinan universal inilah yang ada di sekolah kita, universal yang ada di sekolah kita ini yang perlu kita terapkan. Apa gunanya kita menerapkan budaya positif? Budaya positif perlu kita terapkan untuk mendorong murid mampu berpikir sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya budaya positif ini, murid-murid kita ini hendaknya mampu nanti berpikir ke depannya sebagai proses memerdekakan dirinya. Bagaimana dia nanti mampu mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang ia kerjakan. Itulah nanti gunanya dari budaya positif tersebut. Kemudian dari budaya positif ini ada 7
poin yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Inilah poin-poin yang akan kita bahas pada desiminasi ini. Yang pertama kita lihat dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita bisa melihat gambar yang ada di depan. Mungkin kita semuanya sudah kenal dengan gambar ini, enggak? Gambar apa itu kira-kira? Profil pelajar Pancasila. Kita juga sudah mengetahui, juga sudah mempelajari, juga sudah mengenalkan kepada peserta didik kita tentang profil pelajar Pancasila ini. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru, itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini kita juga sudah melaksanakan. Nah, kemudian sangat bermanfaat bagi kita, enggak? Ya. Sangat bermanfaat bagi kita. Ada perubahan enggak terhadap murid-murid kita? Ada. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini itu salah satu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, semua kebutuhan murid bisa kita penuhi. Baik dengan gaya belajarnya nanti, baik dengan minatnya, baik dengan kebutuhan yang lainnya, kita bisa penuhi kebutuhan muridnya. Kemudian dari perubahan paradigma baru ini, kenapa kita pelajari perubahan paradigma baru? Dulu ada namanya stimulus respon. Kemudian stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Nah, pada stimulus respon, kebutuhan orang itu semuanya sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid yang pandangannya sama dengan guru, sehingga guru itu menjadikan pusat pembelajaran. Kalau sekarang tidak lagi, bukan guru yang menjadi pusat pembelajaran, tapi muridlah yang menjadi pusat pembelajaran. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol siswa. Dulu. Nah, untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita kan tidak sama kebutuhannya. Gambaran kita juga berbeda. Sehingga kita perlu memenuhi kebutuhan murid tersebut. Kita perlu memahami murid-murid kita tersebut. Karena tidak semuanya sama murid kita. Sebagai yang telah kita lakukan pada tahap awal, kita melakukan asesmen awal dulu. Bagaimana emosionalnya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana gaya belajarnya, semua kita laksanakan. Tidak akan sama. Nah, kemudian perilaku murid yang memiliki buruk memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dengan berpikir menang-menang. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid itu berpikir menang
menang. Nah, mana dia? Nah, sekarang kita akan mencobakan sebuah percobaan. Cobalah buka. Ini saya minta bantuan nanti kepada 2 orang rekan kita. Nah, siapa yang bisa maju ke depan? Silakan Bu Pika. Satu lagi. Silakan Apis. Nah, jadi yang pertama Bu Pika dengan Pak Apis ya. Pak Apis dan Bu Pika salah satunya harus mengepalkan tangan. Nah, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, Bu Pikanya, sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Kemudian Anda juga perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya bagi kehidupan Bu Rafika. Nah, kemudian tugas Pak Hafiz nanti adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya Bu Pika. Nah, itu dulu. Nanti juga ada temannya lain yang mencoba bagaimana berikutnya. Silahkan Pak Hafiz dicobakan. Silahkan. Oh ya, silahkan dicobakan. Dipaksa membuka kepalanya. Dipaksa. Dipaksa terus Pak Hafiz. Bisa enggak? Dipaksa terus. Bagaimana usaha Pak Hafiz supaya kepalan tangannya? Bisa? Enggak bisa. Ya, silahkan. Terima kasih dulu Pak Hafiz. Bu Pikanya tetap berada di tempat dulu. Masih belum. Sekarang satu lagi. Ada yang mau mencobakan ke depan? Nah, Kak Gusti. Satu lagi. Kak Gusti, Bu. Kak Gusti. Kak Gusti. Nah, sekarang yang kemudian ya. Tangan Gusti kepala. Tangannya Bu Gusti yang berusaha membuka kepalan tangannya. Silakan. Bagaimana caranya kamu ya Bu Gusti bisa mencobakan dengan membujuk mungkin, memarahi mungkin, menggoda mungkin, menggelitik mungkin, berupaya Gusti mencoba untuk membuka kepalan tangannya. Bagaimana hati usahanya? Sekarang gantian Bu Yopi yang membuka tangan kepalanya Bu Gusti. Enggak mau. Enggak juga bisa. Sedikit lagi. Oke. Dah, cukup. Enggak bisa ya? Tidak bisa. Nah, sekarang ada satu lagi. Nanti yang mau cobakan, siapa lagi yang mau mencobakan ke depan? Membukanya. Sekarang membuka kepalan tangan saya. Siapa yang mau berusaha membuka kepalan tangan saya? Nung. Asun nung. Ya, nung. Nanti ibu yang apa? 3. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga boleh saya buka Bu? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Kenapa? Berharga sekali. Berharga sekali. Bisa dibuka Bu? Gudang ini. Mantap. Segini lagi. Nah, tepuk tangan untuk ini. Artinya apa? Nah, sekarang kita lihat dulu. Pertanyaan yang pertama ya. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda ke seseorang memaksa? Tidak kan? Tidak, karena kita menjaga sesuatu yang berharga di tangan kita. Kemudian apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Iya. Kemudian kepada Bu Nunung tadi, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepalan tangan Anda? Siapa yang membuka kepalan tangan kita sendiri? Apakah orang lain atau kita sendiri? Kita sendiri. Jadi yang mengontrol itu adalah kita sendiri. Kontrol pada diri kita itu terletak pada diri kita sendiri, tidak pada orang lain. Bukan orang lain yang mengontrol kita, tapi kita sendiri.
Yang menjaga emosi marah kita sendiri. Semuanya kita menjaga. Kontrol diri kita adalah kita yang menjaganya sendiri. Bukan pengaruh dari orang lain, tapi kita sendiri. Itulah yang kontrol kita tadi. Kemudian dari teori kontrol tadi ada posisinya. Teori posisi kontrol yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Kan dari stimulus respon tadi dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu menganggap semuanya sama, kita itu dianggap sama. Tapi di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Antara Bu Pika tidak sama, Bu Ion tidak sama, Bu Epi tidak sama, dan yang lainnya juga tidak akan sama kebutuhan kita. Kemudian di stimulus respon, semua orang memandang semuanya sama. Jadi kita sebagai guru di depan menganggap semua murid itu sama. Tapi di teori kontrol tidak. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak akan sama gambarannya. Kemudian yang ketiga, di stimulus respon, kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha mengubahnya. Kalau kepada murid, kita memaksa murid tersebut pendapat kita yang benar. Harus turuti cara belajar kita. Kalau di teori kontrol, tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita ini memahami bagaimana kebutuhan murid tersebut. Kita pahami semuanya. Pandangan murid-murid kita berbeda, pandangan orang lain itu berbeda-beda. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebuah kesalahan. Kalau lambe salah anak, kita bilang dia sudah membuat sebuah kesalahan. Kita cap dia telah berbuat kesalahan, anak yang tidak baik. Tetapi di teori kontrol, apapun yang dilakukan oleh anak itu ada tujuannya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, kalau teori kontrol sekarang tidak. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain. Tidak bisa orang lain, tapi diri kita sendiri. Kemudian di stimulus respon, kita beranggapan kita bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon ada pemaksaan. Pemaksaan pada suatu bujukan. Ada paksaan. Ya, ada paksaan tadi. Ada bujukan supaya dia bisa membuka kepalan tangan tadi enggak? Nah, kalau di teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bekerja sama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru tersebut. Kemudian model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita menguasai murid, kita sebagai pusat, tentu kita yang menang, enggak? Beranggapan kita yang benar. Tapi di teori kontrol bukan itu, tapi model berpikir menang. Itu bedanya antara teori posisi kontrol dengan stimulus respon. Kedua, tentang disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa ya? Apa yang kata disiplin? Kalau kita mendengar kata disiplin, Tepat waktu. teratur, Tepat waktu. tepat waktu. Itu yang disiplin kan?
yang terbayang di benak kita itu, yang terlintas di pikiran kita itu. Jadi kebanyakan orang menghubungkan kata kedisiplinan itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Patuh kita, tertib kita, itu yang kita disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak menggunakan sama sekali. Jadi kita tidak memberikan hukuman lagi. Memang itu ada pilihan terakhir, tapi kalau dapat kita hindari memberikan hukuman. Bagaimana caranya nanti? Ya akan sampai di situ. Bagaimana caranya? Ini ada pepatah, ada kata yang kita ambil bijak, bukan pepatah yang kita ambil bijak dari kata yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa yang dapat kita baca di sana? Siapa yang bisa membaca? Silakan Bu Pika. Silakan Bu Pika. Baik, terima kasih Bu Kasminarti. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan, Sikap Merdeka Cetakan kelima 2013 halaman 470. Terima kasih. Terima kasih Bu Pika. Ya, nah itu adalah pemikiran ya yang disampaikan oleh Bapak pelopor pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ada beberapa tulisan yang kita merahkan. Ada yang pertama, memerintah diri sendiri. Kemudian Tanggung jawab tanpa perintah orang lain. ya, tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Artinya kita yang memerintah diri kita sendiri untuk disiplin. Ada letaknya pada diri kita sendiri. Ada yang di dalam diri kita yang mengontrol diri kita sendiri dan menguasai diri kita sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Dan kita juga sendiri yang bertanggung jawab tanpa ada orang lain yang memerintah. Tanpa terperintah berarti kita sendiri kan yang megang kontrol kan? Ya. Mau disiplin kita sendiri. Letak semuanya dari kita. Nah, kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Tugas kita sebagai pendidik yang setelah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya menuntun muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kita hanya
kita menebalkan garis-garis yang samar. Kita tidak membuat garis murid tersebut, tidak, tapi kita menebalkan. Itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kita sebagai pendidik ini menciptakan, berusaha menebalkan garis-garis suram tadi yang belum jelas tadi. Setiap murid itu ada memiliki disiplin diri, tapi belum jelas, tampak lagi belum jelas. Nah, kita sebagai pendidik bisa menuntun murid tersebut sehingga dia bisa berperilaku sesuai dengan ada yang ada pada kodratnya tadi. Berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena Ki Hajar Dewantara tidak menganggap murid itu kertas putih yang kosong, bukan pula kertas yang penuh dengan tulisan tebal, tetapi masih dengan kertas yang suram, yang perlu kita tebalkan, yang kita perlu kita perjelas. Dengan adanya kita yang menuntun murid, perilaku murid yang baik kita jelaskan kembali, kita kuatkan, kita tebalkan, sehingga terbentuklah karakter-karakter yang baik. Terbentuklah nanti murid-murid yang berkarakter, memiliki karakter yang baik. Kalau yang ada yang buruknya bisa kita suratkan, bisa kita hilangkan kalau kita menuntun murid tersebut. Karena pendidik hanya menuntun, mengarahkan, tapi tidak harus lepas. Tetap kita pantau anak tersebut, tidak boleh kita lepas. Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang mana itu, Bu? Pak? Kebajikan. Nilai-nilai yang mana? Kebajikan. Kalau kebajikan apa tuh? Yang baik ya? Nah, yang baiknya kebajikan kita sepakati bersama. Tidak boleh kita bedakan. Kita tidak memandang ini agamanya, ini suku bangsanya, ini bahasa yang digunakan anak, ini latar belakang anak. Tidak boleh kita bedakan, tetapi kita sepakati bersama, kita perlakukan sama. Yang nilai-nilai kebajikannya tadi kita sepakati secara bersama, bukan satu orang saja yang mensepakati, tapi semuanya. Yang mana nilai kebajikan tersebut? Ini dia. Ini adalah nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikannya, lihat. Ada banyak sekali nilai kebajikan ya. Apa saja di situ? Peduli, apa lagi? Rajin, integritas, rasa hormat, banyak ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini akan kita sepakati bersama nanti. Apa yang akan kita sepakati ini akan berhubungan nanti dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nilai-nilai kebajikan ini yang akan menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti. Dengan adanya keyakinan atau kesepakatan kelas, kita akan bisa mengingatkan anak kembali dengan apa yang telah ia sepakati atau dengan apa yang telah ia yakini. Ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, mana yang akan kita pilih nanti?
Nah, nilai-nilai kebajikan itu dalam keyakinan kelas tidak pula harus semuanya. Nanti ada beberapa yang bisa kita pilih dari sebanyak itu mana yang kita dahulukan. Karena nggak mungkin pula semua anak kita tuntut seperti itu. Memang semuanya, tetapi mana yang kita dahulukan dulu. Mungkin dari kelas 1 ini seperti yang diarahkan oleh kepala sekolah kita dulu. Kemudian nanti kelas 2 ini, kelas 3 ini, kelas 4 ini. Jadi nanti semuanya bisa tertanam nilai-nilai kebajikan pada murid-murid kita. Yang ketiga yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Ini berhubungan nanti dengan kontrol diri tadi juga. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang bisa membacakan 3 motivasi perilaku manusia? Bisa? Ada yang bisa membantu? Sarah, bisa? Apa 3 motivasi perilaku manusia tersebut? Menghindari ketidaknyamanan hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tepuk tangan untuk ya. Ini dia 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita hidup ya, ada motivasi pada diri kita. Kita berbuat ada motivasinya. Bapak Ibu melakukan sesuatu ada motivasinya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau kita membuat sebuah perangkat ajar, itu motivasi kita apa? Bu Elvia, apa motivasinya untuk membuat perangkat ajar? Baik, Bukas, saya coba menjawabnya. Motivasi saya untuk membuat perangkat ajar adalah yang pertama untuk mengetahui pembelajaran kita selanjutnya. Yang kedua, biar jangan kita nanti salah dalam melakukan pelajaran yang kita pelajari. Ya, itu Bukas. Tepuk tangan untuk Bu Elvia. Hebat, Bu Elvia ya. Jadi motivasi Bu Elvia membuat perangkat ajar untuk perencanaan agar tidak salah. Dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Apalagi kalau Bu Rafika, apa motivasi Bu Rafika untuk membuat perangkat ajar? Baik. Terima kasih Bukas. Motivasi saya membuat perangkat ajar. Yang pertama, biar nanti saat pembelajaran tidak salah-salah dalam memberikan materi kepada peserta didik. Kemudian sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan apa yang kita praktekkan pada hari itu. Terima kasih Bu Rafika. Nah, itu dia, hebat ya. Itu motivasi kita dalam membuat perangkat ajar. Nah, ada motivasi ini yang muncul dalam diri kita sendiri, ada yang muncul dari luar. Dan kemudian motivasi tersebut juga ada 3. Kita melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini kita menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita melakukan sesuatu itu
akan terjadi apabila saya tidak membuat perangkat ajar. Kemudian sebenarnya kemudian ada lagi nanti apa ya hukuman atau ketidaknyamanan yang terjadi pada saya. Itu menghindari ketidaknyamanan. Sebenarnya kita sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada fisik kita, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan kita bila kita tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal karena dari luar. Kita menghindari ketidaknyamanan. Ada bentuk hukuman yang akan kita terima nanti. Mungkin ada yang akan terjadi pada diri kita. Itu yang kita bayangkan. Makanya kita membuat sesuatu. Tidak datang terlambat, itu yang kita lakukan. Kemudian ada lagi nanti mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ingin membuat perangkat ajar, ingin dihargai oleh kepala sekolah. Saya ingin datang tepat waktu karena ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman saya ataupun dari kepala sekolah. Saya adalah orang yang terdisiplin. Kalau itu motivasi kita, berarti itu belum motivasi dari diri kita, masih motivasi eksternal dari luar. Karena belum ada tumbuh dari diri kita. Kita hanya ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan imbalan. Tapi seharusnya yang bagaimana? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Artinya apa? Kita melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kita yakini dan hargai. Dan kita melakukannya karena kita ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang kita yakini tersebut. Ini adalah sebuah motivasi yang akan membuat kita memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Disiplin positif tadi bisa tercipta karena adanya internal, datang dari diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri, menghargai dengan nilai-nilai yang kita percaya, kita yakini. Kalau menurut Bapak Ibu, mana yang paling nyaman kita di sini beradanya? Di nomor 1 kah? Di nomor 2 kah? Di nomor 3? Di nomor berapa? Berada di nomor 3. Iya, kita berada di nomor 3 karena tidak ada pengaruh dari luar lagi. Tidak ada mungkin ancaman atau mendapatkan imbalan atau segala macamnya. Tetapi kita ingin berusaha memperbaiki diri kita sendiri, berusaha menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini tadi, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang kita sepakati tadi, yang kita yakini tadi. Inilah 3 motivasi perilaku manusia, 3 motivasi kita sendiri. Nah, dari perilaku tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya, yang pertama tadi kan kalau kita lihat, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua ingin mendapatkan imbalan. Hukuman ini nanti ada pula konsekuensinya. Kemudian ketiga ada nanti yang kata restitusi. Dari kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi, apa
Apa itu hukuman? Ganjaran. Apalagi? Kalau kita lihat hukuman, apa itu? Apa? Sanksi. Ada lagi? Nah, iya. Hukuman itu adalah berupa ganjaran, sanksi. Itu bersifat satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Karena dari seseorang yang memberikan. Tidak terencana dan tiba-tiba berupa fisik maupun psikis. Tidak ada direncana, tidak terencana. Hanya terjadi ketika itu dan kita diberikan hukuman oleh seseorang. Kita mendapatkannya dari seseorang atau kita sendiri yang melakukannya, memberikan hukuman. Itu yang dikatakan dengan hukuman. Kemudian yang sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, kalau dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, telah kita sepakati bersama. Kita sudah sepakati, kita sudah bahas, kita sudah setujui antara kita dengan orang lain. Kalau kita di sekolah, antara murid dengan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak sekolah atau pihak tertentu. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi mengenai disiplin positif tadi, kalau ada pelanggaran, ada kesalahan, ada konsekuensi yang akan diterima. Namun ini tidak akan berlangsung lama. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, tidak ada konsekuensi yang akan diterima. Mungkin ketika konsekuensi itu aja bisa ia laksanakan. Ketika tidak ada konsekuensi lagi mungkin akan hilang. Nah, kemudian ada lagi nanti restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dalam restitusi ini kita saling bekerja sama dengan murid kita, dengan pendidik, dengan murid kita atau peserta didik kita. Kita bekerja sama untuk mencari solusi masalah pada murid kita ketika dia tidak melaksanakan disiplin. Kalau disiplin tadi kan tidak tertib saja ya, banyak. Kita juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kita membantu murid kita tadi seperti apa yang ia inginkan. Itu dalam restitusi. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dia menjadi diri dia sendiri dan juga bisa memperlakukan orang lain, tidak pula dia egois. Itu yang konsep restitusi. Nah, konsep restitusi inilah yang harus kita tanamkan. Bagaimana nanti caranya menerapkan restitusi? Dan nanti dalam kegiatan segitiga restitusi kita akan lihat bagaimana nanti pelaksanaan restitusi ini dalam segitiga restitusi tersebut. Kemudian yang dihukum oleh penghargaan tadi, kita ingin mendapatkan penghargaan,
Kan dua kedua kan mendapat penghargaan, ya? Iya, mendapatkan penghargaan. Al-Fiqhon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Hon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Hon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Benar tidak? Kita beri hukuman, kita beri penghargaan. Seperti Hon tadi, sama nilainya. Hukuman, penghargaan menurut Hon itu sama-sama menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Murid membuat dan mendapatkan kesalahan, kita hukum. Melakukan kebenaran, kita berikan penghargaan. Kalau menurut Al-Fiqhon itu sama-sama menghancurkan potensi dalam dirinya. Kenapa? Tidak berasal dari dalam dirinya sendiri, ada pengaruh dari luar. Tapi kalau sudah dari dirinya sendiri yang tumbuh, yang menginginkan, tidak ada lagi ia akan melakukan kesalahan, tetapi dia akan membentuk disiplin untuk dirinya sendiri. Jadi yang restitusi ini dia pendekatan menciptakan disiplin positif yang kita sebutkan tadi, seperti yang disampaikan oleh Charles Gossen. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bentuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain tadi. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Ada tujuan yang ia tuju. Kemudian ada disiplin positifnya dan dia memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya tadi. Nampaknya Bapak Ibu sudah mengantuk. Kita lakukan ice breaking sebentar. Yeay. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ya. Awalnya dulu gimana, Bu? Tepuk semangat. Ada 3 kata, berapa kata? 3 kan? Coba Ibu lihat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sing. Aha ha ha na. Aha ha ha na. Aha ha ha. Semangat. Oleh Allah. Panjang ya. Dan tepuk semangat. Aha. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sing. Aha Aha. Ya. Aha aha. aha Aha. Semangat. Allahu Akbar. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Gusti yang memberikan ice breaking kepada kita. Tepuk tangan untuk Bu
diskusi dulu. Coba. Nah, luar biasa juga untuk kita yang mengikuti ice breaking dengan baik. Tepuk tangan. Apakah Ibu sudah semangat kembali? Sudah. Semangat. Sudah hilang ngantuknya? Sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Sudah ada gambarnya di situ. Ada lingkaran kebutuhan dasar. Kalau lingkaran biasanya terputus atau enggak, Pak? Bu? Tidak ya? Tidak terputus. Ada sudutnya enggak? Tidak ada plus sudut. Nah, di situ ada di dalam lingkaran tersebut kebutuhan dasarnya, ya, kebutuhan dasar manusia tersebut. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Ya. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan merasa. Bebas, bisa, senang, diterima tadi, sayang. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ya, kemudian kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan atau untuk merasa senang. Kita lihat apa yang kebutuhan tersebut. Yang pertama kita lihat kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Fisiologis ya. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan yang tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini memiliki kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang pertama manusia tersebut. Kemudian ada lagi dua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Ya betul Pak Pepis. Belonging atau belonging. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, dan kelompok dimanapun kita bergabung. Ini adalah bentuk kebutuhan kasih sayang. Kemudian adalah kebutuhan penguasaan, power. Kalau kita berhubungan dengan power berarti ada kekuatan. Berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang berikut adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kita di sini adalah bebas ya. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian ada lagi kebutuhan kesenangan. Kita tentu ada kebutuhan kesenangan, hidup merasa senang, ya nak? Nah, kita semuanya membutuhkan, manusia membutuhkan ini merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain, tertawa, bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan, ya nak? Ya Bu. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi.
Ketika anak murid kita senang akan sesuatu hal, dia akan bersemangat, konsentrasi dalam mengerjakan tersebut. Itu sudah terbukti kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi berdasarkan dengan 5 kebutuhan tadi, ada namanya dunia berkualitas. Apa dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas Anda tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila kita guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini yang disebut dengan dunia berkualitas. Jadi kita guru ini yang memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dunia berkualitas murid kita. Kita masuk lagi dengan berikut adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini kita seorang guru ada 5 posisi kontrol kita, di mana kita berada nanti. Di posisi mana kita berada nanti? Ini dia yang 5 tersebut. Yang pertama apa? Penghukum. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Teman. Yang keempat? Pemantau. Yang kelima? Manajer. Kita lihat satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik berarti kita menyakiti ya anak yang dari luarnya dah. Kalau verbal biasanya hatinya ya, perasaannya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu aja salah. Itu nada yang disampaikan oleh seorang guru penghukum. Nada suaranya tinggi, kalau matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik, itu berarti kita berada di posisi penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah atau dendam kepada kita, akan memiliki rasa dendam kalau kita berada di posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau di pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lembut. Karena kita membuat seseorang murid itu dia merasa bersalah dengan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Kata-kata yang kita keluarkan itu lembut, tidak seperti marah-marah tadi, menghadi-hadi tadi, tidak, tapi dengan bahasa yang lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Itu bahasa yang kita gunakan. Bagaimana caranya lagi ya? Itu adalah membuat merasa bersalah kita. Jadi membuat merasa bersalah, nada kita itu memulas kepada anak. Kalau seorang anak melakukan kesalahan, kita memperlakukannya dengan nada lembut, kemudian kita buat dia kecewa, membuat dia merasa bersalah. Itu hasilnya murid ini akan merasa bersalah.
timbul rasa bersalah pada murid kita. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya lagi daripada penghukum. Karena emosi pada anak merasa bersalah tadi tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaannya, tidak mengeluarkannya. Itu yang membuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi teman. Kalau guru pada posisi ini, dia tidak menyakiti murid. Ya, kalau kita teman, tentu kita bagaimana dengan seorang teman, kan? Itu seperti itu kita perlakukan anak. Kita berupaya mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau kita berlaku sebagai teman. Kenapa? Positifnya bisa berhubungan baik yang terjalin antara guru murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Biasanya kalau kita di teman itu kan suka humor, suka bercanda, suka bergurau. Kan di situ kita sebagai teman. Kita mempengaruhi murid itu dengan seperti itu. Hal negatifnya, posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, tidak lagi bercanda, tidak lagi bergurau, tidak lagi membantu, murid merasa dikecewakan dan dia tidak lagi mau berusaha. Mungkin ada hal lain yang timbul. Murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu. Yang guru ini dia suka bercanda, dengan itu aja guru yang dia senangi. Yang ini tidak suka bercanda, mungkin dia tidak suka karena tidak mendapatkan ketidaknya nyaman. Biasanya kalau guru dia suka bercanda, anak-anaknya akan merasa lebih nyaman dengan guru tersebut. Karena dia bebas bisa bercanda, bisa bergurau dengan kita. Sehingga guru lain dia tidak menganggap guru itu guru dia. Karena guru itu tidak bisa membuat dia nyaman seperti seperti teman tadi. Sehingga murid akan bergantung kepada guru tersebut. Sudah tepatkah posisi kita di sini? Sebagai teman? Menurut kita? Belum. Iya, belum lagi. Masih. Kalau di posisi teman, nada suara kita itu ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh itu kita lebih dekat dengan murid. Kok kita peluk segala macamnya. Kemudian mata kita dan senyuman kita kepada anak itu berbeda ya. Hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan kita. Ini dampak positifnya. Hanya negatifnya nanti ya harus dia bergantung. Akibatnya ada lagi nanti. Kalau dia menyuruh, guru tersebut menyuruh, dia lakukan. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Guru ini yang dia anggap teman, ketika disuruh guru ini mau, karena dia posisi aman berteman. Ketika ada guru lain yang meminta pertolongan, mungkin dia tidak akan mau. Itu di posisi teman tersebut. Kemudian ada lagi pemantau. Namanya memantau. Kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Namanya kita mengawasi, tentu kita kontrol dia kan, kita awasi dia. Bagaimana anak kita tersebut. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pemantau biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Karena kita pantau, nak. Ketika tidak mengerjakan tugas, kita pantau. Kamu kerjakan dulu, jangan istirahat dulu. Itu kan kita sebagai posisi pemantau. Juga tidak akan nyaman bagi anak kita. Berikut adalah manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kalau manajer biasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat ke murid. Jadi kita memberikan tanggung jawab kepada murid kita tersebut. Kita menemukan solusi, bukan memberikan, tapi kita menemukan solusi. Anak itu yang menemukan solusi sendiri dengan apa yang masalahnya. Kita kali dia, nanti akan dia menemukan solusi apa yang harus dia lakukan. Itu di posisi manajer. Hasilnya murid tersebut bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik dan memiliki karakter yang baik. Itu di posisi manajer. Di mana posisi kita yang paling baik, paling bagus? Di posisi manajer. Kita membantu siswa menemukan solusi permasalahannya, dia mempertanggungjawabkannya. Bukan kita yang menentukan, kita yang bukan memberikan hukuman, bukan, tetapi kita menemukan solusi bagi dia, tetapi dengan menggunakan restitusi tersebut, restitusi tadi. Nah, ini bisa kita lihat nanti potong-potongan penghukumnya. Baiklah Bapak Ibu dan semuanya, mari kita lihat video 5 posisi kontrol guru yang ada di depan ya, dimana kita nanti bisa melihat bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mari kita tonton bersama. Murid cenderung akan memberontak, bahkan melawan dendam. Ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Lihat lagi nak, ya Tuhan Naren. Satu awak ilung ngami, hompen dibaca. Rekam kali ibu. Ulang ibu, ulangan ibu. Naren. Yang menetap anaknya. Ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Sebagai teman. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab. Naren. Ini posisi Mengarahkan murid berdasarkan terakhir adalah sebagai posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar.
Baik Bu, terima kasih. Inilah posisi yang di manajer. Dari video tersebut kita bisa melihat bagaimana guru tersebut berupaya menemukan solusinya dari anak tersebut, bukan dari gurunya, tetapi dia menggali supaya murid tersebut menemukan solusi dari masalah yang telah ia dapatkan. Dia terlambat, dia cari solusinya, tapi tidak dari guru, tapi muncul dari diri anak itu sendiri. Itu yang kontrol diri tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nah ini kita sudah menerapkannya. Sudah mempunyai keyakinan kelas kita masing-masing? Sudah? Sudah. Kita sudah membentuk keyakinan kelas di awal tahun ajaran. Nah, keyakinan kelas tersebut yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ada yang dituliskan, ada yang tidak dituliskan. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, tidak ada perlakuan khususnya. Karena ini adalah kesepakatan kita bersama. Nah, kemudian dalam membuat keyakinan kelas ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa keyakinan lebih abstrak dari peraturan, lebih rinci dan konkret, lebihnya nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga murid kita bisa mengingatnya. Kalau banyak mungkin tidak terkonang dia sadar, tidak ingat semua dia. Tapi kalau beberapa buah saja, dia akan mudah mengingat apa ya keyakinan kelas yang telah kita buat, kita sepakati. Nah, itu dia. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Mana yang kita rasakan bisa kita terapkan, itu yang kita buat. Yang kita kesepakati bersama dengan murid tersebut yang memunculkan kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya muncul dari anak tersebut, bukan kita yang membuat, tapi anak didik kita. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Kan kita cetak dulu, tidak, tetapi kita buat bersama. Bukanlah nanti dicetak, ya udah dipajang. Nah, itu contohnya keyakinan kelas 1. Itu dibuat secara bermusyawarah dengan murid kelas 1. Bukan ibu gurunya yang membuatnya. Memang kalau di kelas 1 memang harus dipancing muridnya dulu, karena tidak semudah dengan kelas tinggi. Kemudian bagaimana prosedur membuat keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, kita adakan curah pendapat terlebih dahulu. Kemudian menuliskan semua curah pendapat tersebut. Kita tuliskan semuanya dulu. Kemudian semua curah pendapat tadi kita jadikan kalimat-kalimat positif. Kan ada nanti tidak mengejek, Bu. Berarti ada kalimat negatifnya. Jadi yang tidak mengejek tadi kita jadikan kalimat positif. Tidak ada lagi kata tidaknya. Tidak boleh berlari di dalam kelas, Bu. Ada juga baru kita jadikan kalimat positif, kalimat negatif tersebut dahulu. Kemudian setelah itu baru kita tinjau ulang daftar curah pendapat tersebut.
kemudian kita tulis dengan pernyataan tertulis. Kemudian keyakinan kelas tersebut kita buat sebuah keyakinan. Dari kata-kata yang sudah kita buat positif, kita buat sebuah keyakinan dari nilai kebajikan universal tadi. Kemudian setelah itu keyakinan kelas kita yakini secara bersama, tidak terlalu banyak. Apa gunanya banyak-banyak kalau tidak bisa kita yakini? Cukup beberapa buah saja tapi diingat. Kemudian keyakinan kelas dibuat, setelah dibuat ditinjau ulang. Jangan hanya sekali pajangan, tetapi kita tinjau ulang. Kita ingatkan anak-anak kita tadi. Kemudian baru kita tempelkan di kelas. Ketika anak didik kita membuat sebuah kesalahan, ingatkan dia kembali dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Insya Allah anak didik kita akan menjadi anak yang disiplin. Ini dokumentasi membuat keyakinan kelas di kelas 1. Karena kelas 1 belum bisa menuliskan awal tahun ajaran baru, ini saya bimbing menggunakan gambar-gambar, kemudian saya beri pengarahan. Dari gambar-gambar ini anak-anak tadi dipancing apa yang terjadi di dalam kelas, apa yang dia inginkan di kelas. Kemudian dia gunakan cap jempol, mana dia yang dia pilih untuk kenyamanan kelasnya. Dari situ nanti dibentuklah kalimat positifnya. Kemudian dia gunting bersama, tempelkan bersama. Itu dia membuat keyakinan di kelas 1. Ini bentuknya, bentuk keyakinan kelas 1. Lanjut, kita masuk lagi dengan segitiga restitusi. Inilah segitiga restitusi tadi yang terakhir. Segitiga restitusi dia saling berhubungan, tidak juga putus. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di situ ada tindak-tindakan yang akan kita laksanakan di segitiga restitusi tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini namanya kita berada di menstabilkan identitas. Ini dia contohnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Alani. Selamat siang, Alani. Selamat siang juga, Bu. Alani tahu kenapa ibu panggil? Tidak tahu, Bu. Tadi, sewaktu asesmen tematik pendidikan Pancasila, ibu melihat Ananda melihat jawaban temannya. Ananda ibu mencontek. Iya, Bu. Mencontek itu perbuatan apa? Melakukan hal yang tidak baik, Bu. Ya, mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Membuat kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini, ibu tidak fokus pada kesalahan Alani, tapi fokus pada untuk memperbaiki kesalahannya. Itu contoh video Menstabilkan identitas, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir
berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Pasti tahu alasan apa ia lakukan. Kalimat-kalimat di bawah ini memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini merupakan validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian ini contoh videonya. Kesalahannya. Sekarang coba ceritakan pada ibu apa alasan Alani untuk mencontek. Alani tadi malam tidak belajar, Bu. Tidak belajar. Kenapa sampai tidak belajar, Alani? Tadi malam keasikan nonton TV, Bu. Jadi Alani lupa belajar karena keasikan nonton acara di televisi. Benar begitu, Alani? Iya, Bu. Apakah Alani ingin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya? Ingin, Bu. Bersedia untuk mempelajarinya? Insya Allah. Validasi tindakan yang salah, baru kita berada di validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Ini merupakan sudah menanyakan keyakinan. Ini contoh dari video menanyakan keyakinan. Keyakinan. Kemudian itulah segitiga restitusi yang harus kita laksanakan dalam menghadapi. Segitiga restitusi yang harus kita laksanakan di posisi kontrol kita tadi untuk menciptakan disiplin positif, budaya positif pada diri kita dan anak didik kita. Nah, di sini kita ada rencana praktik baik kita, yaitu budaya positif UPTD SD Negeri 05 Bunuang Malintang. Mudah-mudahan dengan segitiga restitusi tersebut kita bisa melaksanakan budaya positif, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menciptakan budaya positif. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 11 berbagi kepada Bapak Ibu semua untuk mengenal budaya positif dan kita sama-sama menerapkan nilai-nilai budaya positif tersebut sehingga anak didik kita menjadi anak didik yang berkarakter, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin ini kegiatan kita sore hari ini tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita tutup, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti acara diseminasi ini? Kalian, kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu CGP kita, Ibu Kasminarti yang sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kasminarti yang sudah memaparkan budaya positif dari tadi pukul 2 ya Bu. Ya, dari sini kita banyak mendapat gambarannya bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memiliki quality control, self control yang baik,
Kemudian dari tadi pembelajaran yang sangat saya dapat, yaitu di saat membuat keyakinan kelas bahwasanya kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Nah, kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas, tetapi ternyata masih ada satu keyakinan kelas saya yang ada kata negatifnya. Terima kasih Ibu Kasminarti. Insya Allah kedepannya akan saya perbaiki lagi untuk keyakinan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pika. Ada teman-teman kita semua dulu. Nah, benar ya. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas tidak lagi menggunakan kata negatif, tapi menggunakan kata-kata positif. Jadi perasaan alhamdulillah kalau Bapak Ibu semuanya merasa senang dengan materi yang telah saya paparkan pada sore hari ini yang mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semua, yang mengganggu waktu Bapak Ibu semua untuk membuat ADM dan segala macamnya. Kemudian ada nggak rencana kita semua untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini? Ada. Ada, silakan. Siapa? Apa rencana kita? Apa rencana kita? Apa rencana kita, Bapak Ibu? Ya, terima kasih kepada Ibu CGP telah memberikan waktunya. Atas pertanyaannya, yaitu apa rencana untuk melakukan budaya positif di sekolah kita ini. Menurut saya itu ya dari 5 kontrol guru tadi, menurut saya itu yang lebih baik itu sebagai posisi guru sebagai manajer, karena di sana kita bisa memantau siswa dan tidak terlalu menekan siswa. Terima kasih Pak Alvis. Terima kasih Pak Alvis, Bapak Guru yang hebat. Ini adalah rencana Pak Alvis meletakkan posisi kita di posisi kontrol itu adalah sebagai manajer, karena kita bisa menumbuhkan, bisa memposisikan murid itu menemukan solusi yang terbaik terhadap kesalahan atau apapun yang dibuatnya ataupun direncanakannya. Mudah-mudahan dengan pemaparan kita ini pada sore hari ini kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian anak kita menjadi anak yang memiliki karakter yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita, Ibu CGP kita, Ibu Kasminarti, yang sudah memaparkan diseminasi budaya positif kepada kita. Ya, dari sana kita belajar tentang self control, bahwasanya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian sebagai pendidik kita perlu menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang tertuang ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi kita dapat bahwa motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang berada di dalam diri kita sendiri, yaitu internal. Kemudian posisi kontrol kita sebagai pendidik yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Saya Rafika Andeska, mohon maaf jika kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.